Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga semuanya sehat ya, dan kita tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada pagi hari ini, kita akan belajar di pembelajaran 5 dan 6. Masih pada tema 5, pengalamanku, subtema 1, pengalamanku di rumah. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba, wa bil islami dina, wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita mulai belajarnya ya anak-anak. Pada kesempatan kali ini, di halaman 43 disajikan sebuah puisi yang berjudul Burung Kutilang. Namun, puisi ini lebih dikenal dengan sebuah lagu yang menggunakan judul yang sama. Oleh karena itu, mari kita nyanyikan bersama-sama ya. 1, 2, 3. Di pucuk pohon cemara, burung kutilang berbunyi, bersiul-siul sepanjang hari, dengan tak jemu-jemu, mengangguk-angguk sambil berseru, trilili, lili, 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 sambil berloncat-loncatan. Paruhnya selalu terbuka, digeleng-gelengkan kepalanya, menentang langit biru. Tandanya suka ia berseru, trilili, lili, lili, lili. Nah, pada halaman 44 terdapat tabel yang berisikan makna dari beberapa kata yang tertera pada syair Burung Kutilang. Nanti anak-anak silakan mencari makna kata yang belum terisi ya. Ibu sudah memberikan satu contoh makna dari kata cemara. Nah, silakan anak-anak lanjutkan satu per satu. Nah, ada yang bisa menebak ini permainan apa? Baik, Ibu jelaskan ya. Di halaman 45, anak-anak silakan bermain teka-teki silang. Bisa ditarik garis ke atas, ke bawah, ke samping, atau nanti ke serong. Nah, silakan Ananda mencari kata yang sesuai dengan makna. Dikerjakan satu persatu ya. Dilanjutkan ya anak-anak. Pada pembelajaran sebelumnya, tentu kalian sudah belajar tentang cara membaca puisi dengan benar. Oleh karena itu, silakan Ananda membaca puisi ini dengan judul Burung Berkicau, sesuai dengan lafal dan intonasi yang tepat. Baik, Ibu akan memberikan contoh pembacaan puisi dengan
lafal dan intonasi yang tepat. Burung berkicau. Di pagi hari, kulihat engkau berayun-ayun. Sambil berkicau, kadang ku ingin memiliki sayap dan suara sepertimu, suara yang sangat merdu, kicauan di langit biru. Nah, kurang lebih seperti itu ya anak-anak. Baik, Ibu lanjutkan. Benny mempunyai banyak teman. Benny juga anak yang baik. Benny pandai bergaul. Teman Benny ada yang menjadi pengurus masjid. Pengurus masjid tiba-tiba ke rumah Benny. Pengurus masjid perlu bantuan. Bantuan untuk korban banjir. Benny memberi sumbangan korban banjir. Benny memberi contoh yang baik. Contoh ini sesuai sila kedua Pancasila. Nah, sekarang Bu Guru tanya, sikap Benny baik atau tidak? Apakah bisa dicontoh? Iya, benar sekali. Sikap Benny yang seperti ini adalah sikap yang patut kita contoh dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sesuai dengan sila keberapa? Ya, sila kedua Pancasila. Bagaimana bunyinya? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, berikut terdapat beberapa gambar. Bu Guru ingin tahu anak-anak Ibu sudah paham atau belum. Coba kalian berikan centang, kira-kira gambar mana yang sesuai dengan pengamalan sila kedua Pancasila. Nah, di situ Bu Guru sudah memberikan satu contoh. Silakan nanti anak-anak Ibu dilanjutkan satu persatu ya. Dikerjakan dengan teliti. Ini adalah cerita Benny ketika dia berada di tempat bermain bersama ayahnya. Benny bermain di taman. Benny bermain gantungan di taman. Tangannya kurang kuat memegang gantungan. Tangan kanannya tidak berpegangan lagi. Benny hampir terjatuh. Ayah melihat Benny hampir terjatuh. Ayah langsung menolong Benny. Benny bersyukur karena ditolong ayahnya. Benny sangat mencintai orang tuanya. Benny juga menghormati dan menaati nasihat orang tua. Benny patuh terhadap orang tua. Perbuatan ini merupakan sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Ayo, kamu terapkan di rumah masing-masing ya. Nah, itu tadi adalah cerita Benny ketika dia di rumah. Jadi, ketika dia main ayunan, tiba-tiba dia mau jatuh dan ditolong oleh ayahnya. Nah, itu adalah salah satu contoh bahwa Benny menerapkan sila kedua Pancasila. Nah, sekarang tugas anak-anak Ibu adalah mencatat pengalaman kalian masing-masing selama di rumah sesuai dengan sila kedua Pancasila. Dikerjakan di kolom yang sudah disediakan ya anak-anak. Baik, kita masuk ke pembelajaran ke-6 ya. Dengarkan dan simak baik-baik ya anak-anak. Coba perhatikan gambar pada layar. Sepupu Benny datang dari kampung. Benny senang dikunjungi saudaranya. Benny dan sepupunya saling berkunjung. Benny selalu menjaga kerukunan antar keluarga. Sikap ini
contoh perilaku sesuai sila ketiga Pancasila. Nah, di samping ada gambar, yaitu Benny dan sepupunya. Kira-kira Benny sedang apa ya? Ya, ini adalah gambar Benny yang sedang bencengkeramah dengan sepupunya. Sikap Benny ini baik nggak anak-anak? Ya, tentunya baik karena Benny menjaga kerukunan antar keluarga. Nah, sikap Benny ini adalah sikap yang menunjukkan pengamalan sila Pancasila ketiga. Nah, yaitu selalu menjaga kerukunan antar sesama, khususnya dengan keluarganya. Nah, ini ada percakapan Benny dengan sepupunya. Simak baik-baik ya anak-anak. Benny, aku punya tugas dari guruku. Aku ingin mendiskusikan denganmu. Diskusinya selama libur di sini ya. Hidup rukun antar anggota keluarga. Ini contoh yang baik. Contoh ini sesuai sila ketiga Pancasila ya. Adakah contoh lainnya? Kebetulan sekali, aku baru mempelajarinya. Selain itu ada contoh lainnya, seperti yang pertama mengutamakan kepentingan keluarga. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak. Ketiga, saling menyayangi, saling menolong, saling menghormati, dan saling menghargai. Juga gotong royong di antara anggota keluarga. Keempat, menjaga dan memelihara harta benda keluarga. Sudah jelas ya anak-anak, bahwasannya apa yang dikatakan oleh Benny adalah beberapa contoh yang sesuai dengan pengamalan sila ketiga Pancasila. Bagaimana bunyinya? Iya, Persatuan Indonesia. Nah, berikut ada beberapa gambar. Silakan Ananda centang kira-kira sikap yang sesuai dengan penerapan sila ketiga yang mana ya? Bu Guru sudah memberikan satu contoh sikap yang menunjukkan pengamalan sila ketiga. Nanti Ananda lanjutkan ya. Berikut adalah cerita Benny. Dengarkan baik-baik ya anak-anak. Benny sudah menerapkan sila ketiga Pancasila. Contohnya, Benny rukun dengan kakaknya. Benny bersyukur mempunyai kakak yang baik. Kakaknya sayang dan suka menolong. Kata Benny, aku sering bermain bersama kakak. Kakak juga sering menolongku. Ketika aku membutuhkan bantuan, kakak memperhatikan kebutuhanku. Aku bersama kakakku sangat rukun. Aku dan kakakku saling menyayangi. Nah, bagaimana dengan anak-anak ibu di rumah? Ibu harap anak-anak ibu yang mempunyai adik, yang mempunyai kakak harus selalu rukun ya. Karena itu merupakan kewajiban kita di antara anggota keluarga. Nah, ini ada sebuah lagu dengan judul Tik 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 Bunyi Hujan. Dan ada juga puisi tentang hujan. Baik, mari kita nyanyikan bersama-sama ya. 1, 2, 3. Tik, 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 bunyi hujan di atas genting. Airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dahan dan ranting. Pohon dan kebun basah semua. Nah,
Sama seperti pembelajaran kelima, tadi bahwa anak-anak ibu harus mencari makna kata yang terdapat dalam puisi. Bu Guru sudah memberikan satu contoh. Nanti silakan Ananda lanjutkan ya. Di sebelah tabel itu terdapat sebuah kolom. Nah, coba Bu Guru juga ingin tahu sejauh mana anak-anak ibu memahami kata-kata yang terdapat dalam puisi. Silakan diisi sesuai dengan makna kata yang benar dan diurutkan ya anak-anak karena hurufnya masih acak. Nah, silakan mengerjakan. Nah, Bu Guru ingin tahu, nanti anak-anak kira-kira bisa nggak berkreasi, membuat karya yaitu sebuah puisi. Nanti silakan Ananda membuat puisi yang indah bertemakan alam. Boleh minta bantuan keluarga di rumah atau Ananda ingin berkreasi sendiri. Nanti puisinya silakan ditulis di kolom yang sudah disediakan. Nah, tadi masih ingat kan bahwa Benny didatangi oleh sepupunya. Selain dia bercengkrama, ternyata Benny juga bermain tebak-tebakan loh dengan sepupunya. Apa yang dia katakan? Simak baik-baik ya. Penggaris dan meteran adalah alat ukur panjang. Alat ukur lainnya jangka sorong dan mikrometer skru. Ujar Benny. Kemudian sepupunya menjawab, lihat panjang jendela rumahmu. Kamu dapat mengukurnya dengan penggaris atau meteran. Coba sebutkan alat ukur panjang lainnya. Nah, kira-kira anak-anak ibu tahu nggak beberapa macam alat ukur panjang di rumah? Ya, jumlahnya ada 4. Yang pertama yaitu penggaris. Yang kedua, meteran. Yang ketiga, jangka sorong. Yang keempat, mikrometer skru. Berikut ada beberapa gambar, yaitu benda-benda yang ada di sekitar rumah. Silakan nanti Ananda kerjakan, diperhatikan baik-baik ya. Kira-kira alat ukur mana yang sesuai dengan gambar atau benda yang tertera. Bu Guru sudah memberikan satu contoh, nanti silakan Ananda lanjutkan ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran pagi ini sudah usai. Semoga Ananda semuanya dapat memahami dan bisa mengerjakan tugas-tugas dengan baik dan benar. Sekian dari Ibu. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.